Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan semoga teman-teman mendapatkan yang terbaik dari channel ini. Terus dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat kembali bagaimana perjuangan seorang ustadz yang paling digemari, dijagokan oleh umat Islam. Kita yang lahir di Malaysia nggak tahu bedanya antara memuja dengan yang memuji. Loh iya, saya tanya. Tadi dikatakan Allah itu memuji-muji Muhammad. Apa artinya? Memuji yang seperti tadi, Bu, sudah dijelaskan. Memberikan firman, Ibu, tidak berdoa. Allah sampai ada loh di haditsnya loh, di Sahih Muslim 5392 loh. Di 5392 tuh. Allah berdoa loh. Kan Bapak bilang sama. Iya. Kalau Yesus ada berdoa ya, Pak Kafir ya. Nggak tahu Allah, dia berdoa juga nggak? Saya terima sepakat. Kita sama-sama mengajari nggak Pak itu? Mengajari ya, nyanyi-nyanyi nggak Pak? Dari Muslim berselawat, selesai kan? Sama-sama memahami. Nggak, maksudnya itu diajarkan nggak gitu? Atau mungkin itu hanya hasil dari pemikiran Muslim supaya ikutan gitu, atau gimana? Diajarkan berselawat dengan bernyanyi. Mana Pak berselawat dengan bernyanyi Pak? Kenapa? Di mana dalilnya berselawat dengan bernyanyi, di mana? Dari zaman Muhammad itu Pak, memang ada alat musik serta posisinya dari benda pertama itu penyanyi. Ayatnya mana Pak? Karena banyak saya dapati pernyataan bahwa musik itu juga haram itu loh ya. Makanya Bapak kalau penganut yang musik halal itu di mana datanya? Itu asumsi. Kalau tidak asumsi, Bapak bisa tunjukkan datanya nggak? Boleh berselawat dengan bernyanyi gitu? Kan tadi saya sudah bilang, semua dalil penafsiran itu semua itu dari bukan firman, itu dalil itu dari bikinan, dari sejarah juga. Sejarah juga kadang kita salah memahami, bisa dibuat terlebih, bisa dikurangi. Gini lah Pak, Banda coba, kapan Muhammad pernah itu bermain musik dan bernyanyi-nyanyi coba? Ibu, kita sudah memahami apa dulu posisinya dibikin. Bukan, tadi saya bilang, saya sudah paham, saya terima, oke. Dari Muslim juga berselawat, selesai. Berselawat dan nyanyian ya Pak katanya tadi ya? Oh iya, berselawat. Dari tadi yang dari bulan tadi yang mungkin ada bilang. Tapi nggak ada datanya ya Pak ya, nggak ada dalilnya ya? Pak Efidra, di-mute dulu Pak Efidra, biar tertib. Di-mute dulu Pak Efidra. Tertib. Di-mute dulu Pak. Pak Efidra, dengar nggak? Di-mute dulu mic-nya, di-mute. Oke, lanjut Pak Klingking. Ya, jadi pernyataan ada dan itu dipahami oleh orang Islam itu hanya sekedar ada tanpa dalil gitu Pak, maksudnya Pak? Ini dalam Islam dan Muslim ini ada 4 mazhab. Masing-masing kita bisa jalani. Apa itu keempat itu? Mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu masing-masing orang Muslim yang mau menjalani, silahkan. Boleh. Tapi 4 mazhab itu siapa Pak yang pernah menjelaskan tentang berselawat dengan nyanyian, diiringi musik itu siapa Pak? Nah, itu kan saya posisinya saya menjalani mazhab yang saya jalani. Yang saya ikuti yang tempat sama diiringi musik atau apapun itu mungkin ada mazhab yang lain yang saya belum ketahui. Oh, yang Bapak ketahui apa? Yang dari mana? Yang Bapak ketahui yang tentang selawat dengan nyanyi dengan diiringi musik itu? Nah, dari posisinya itu dari saya kan mengikuti aja ya tanpa tanya-tanya ini dalilnya ada nggak gitu ya? Nggak pernah tanya ya? Dari dalil atau data selama itu benar kita jalankan Pak. Nggak mungkin kan ada dalil membunuh itu bagus, nggak mungkin kita jalan. Orang manusia punya akal sehat. Bukan Pak, bukan Pak. Selama itu benar kita jalani. Bukan Pak, bukan seperti itu. Saya tanya, pentingkah dalil? Lebih penting dalil atau sejarah? Saya tanya. Semuanya penting Pak. Karena sesuatu yang sifatnya sejarah itu harus ada dalilnya. Dalil itu nggak ada kalau nggak ada sejarah. Sejarah yang mana yang Bapak mau ceritakan? Ya sejarah apapun itu. Kita ambil sejarah presiden aja, banyak sejarah. Ya sejarah kemana-mana Pak, nggak apa-apa kalau Bapak nggak bisa jawab, nggak apa-apa, bilang aja, oh saya belum menguasai, ya belum tahu, itu aja selesai Pak sebenarnya. Itu kan tadi kan posisinya saya sudah bilang, ada 4 mazhab. Tadi kan Bapak tanya ya, dalilnya di mana di dalam kekristenan ya, diperbolehkan dengan nyanyian-nyanyian, pujian nyanyian seperti itu. Nah di Alkitab ada.
Sekarang pertanyaan yang sama. Bapak mengatakan, oh sama, berarti kalau pernyataannya sama, Bapak juga tunjukkan dalilnya. Kan tadi saya udah bilang posisinya kita ada 4 mazhab, jadi kita ngejalanin masing-masing mazhab tersebut untuk bisa Kalau jalanin kalau masing-masing. dari itu kan mazhab Pak, itu kan mazhab dari imam-imam. Kalau yang dari Rasul Bapak ada nggak? Dari masa pun Bu, sebenarnya itu juga jadi masalah karena bapaknya juga nggak tahu. Ada nggak dalilnya itu? Gitu? Sahabat Nabi berselawat. Itu pas sahabat Nabi itu ada 4. Alifnya bin Thalib. Siapa coba? Kenapa? Siapa coba? Saya sejarah. Dia bersalawat kapan? Kapan Pak? Dia bersalawat kapan? Dengerin dulu. Saya sejarah Islam setengah kurang memahami, setengah memahami. Ah, gitu aja Pak, belum memahami. Kalau itu malah begitu ya selesai. jangan ngomong dong Pak. Tapi hebat dong, hebat. Orang-orang Kristen ini cerdas semua mencari dalil-dalil Islam. Berarti Islam itu hebat, dicari kelemahannya. Loh, bukan mencari kelemahannya Pak. Memang kalau ada, ya silahkan tunjukkan ada gitu kan. Nggak ada yang ngomong aja jujur karena kebetulan diajarkan jujur Pak. Kan tadi saya bilang ada, cuman saya belum. Saya ingat kan? saya ingat hadis Kalau Pak Tom. kalian bisa tahu, dikasih tahu berarti kalian cerdas, hebat. Saya pernah ingat itu penjelasan ya, saya pernah dengar Pak Ustadz bilang Muhammad itu pernah bersabda, kalau yang haram itu adalah zina, sutra, minuman keras, alat-alat musik. Gitu Pak, saya pernah dengar itu. Ini siapa yang suara anak kecil? Suara anak kecil itu tolong dong, nanti rungkat. Bu Sofi. Soalnya masih sedikit itu like-nya. Fidra kayaknya. Gitu loh Pak Tom. Ya. Saya pernah ceramahnya dengarnya begitu Pak. Ya, kan tadi Ustadz itu banyak Bu. Penceramahnya tujuannya benar, caranya yang berbeda. Tujuan sama dengan Itu dari Muhammad Pak. Itu dari Muhammad katanya Pak. Seperti dibilang. Bapak tahu dari siapa Pak? Apa itu? Bu Sofi. Yang bernyanyi itu boleh. Kan tadi saya bilang, saya setengah paham tentang sejarah Islam, bukan dari sejarah, karena dalil itu nggak bakal ada kalau tidak ada sejarah. Lah, lalu kenapa Bapak bilang sama? Harusnya Bapak nggak bisa bilang sama dong kalau Bapak tidak tahu apa-apa. Kalau saya tidak tahu apa-apa, saya berarti bodoh, nggak bisa bertanya. Orang bodoh itu nggak bisa apa-apa. Iya, ini Kalau bodoh itu cuma bisanya bertanya Pak, itu sudah ketahuan. Kalau menjawab nggak bisa ya itu yang namanya bodoh gitu loh Pak. Bodoh itu nggak Ini bisa terkait apa-apa, topik tapi ini bisa aja Pak. apa-apa. Terkait topik ini aja, nggak usah ke yang lain-lain. Nggak tahu apa-apa, itu tentang topik ini aja Pak. Saya tadi mau Tentang bertanya, topik. tadi dialihkan dulu nih. Saya mau nanya nih, boleh nggak? Oh berarti sama apa beda Gitu aja dulu Pak, sama apa beda? Apa itu? Ya tentang itu beribadah dengan pujian, nyanyian ya. Kalau di Islam, kita pernah puji saya pernah jalani. Saya mesti pernah menjalani. Oh, iya kalau menjalani Pak, masalahnya dalilnya ada nggak gitu loh Pak? Kalau buat Satu-satu bro. Satu-satu bro. Masih sedikit ininya. Bu Sofi, masih monitor nggak Bu? Suaranya aja. Ini agak gitu sedikit ini langsung rungkat ini. Bu. Masih Bapak. lanjut. Oke, gitu maksudnya Bu. Pak Tomkin. Lanjut. Ditanya itu nggak bisa jawab Pak. Berarti Bapak belum layak debat Pak. Mendingan Bapak dibawa aja ya. Enggak, bukan debat sih Bu. Bukan debat. Bapaknya cuma bertanya tadi. Diskusi. Bener. Tadi bilang debat. Iya, tapi ketika Bapak Gini, waktu Bapak ini membuat pernyataan, Bapak ini udah jujur, dia sudah nggak tahu. ada. Tuh lihat. Dari gini bentar dulu teman-teman. Bapak ini jujur, dia udah nggak tahu. Nggak usah kita abuse. Dia kan udah bilang dia nggak tahu. Betul nggak, Bukan Pak? itu maksudnya Kak Fed. Bukan itu maksudnya. Kita itu mau ngasih tahu dia kalau dia nggak tahu nggak baik, jangan bilang bikin statement, itu tujuannya. Kalau dia bikin statement, harusnya dia bertanggung jawab dengan statementnya itu. Pokoknya apa ini maksudnya? Itu. Saya sudah bilang tadi. Dan alhamdulillah dari sesama muslim ada yang jawab itu di typing Al-Ahzab ayat 56. Mungkin saya bisa ataupun tidak. Coba Pak Keling. Al-Azhar Pak Keling. Ya, Al-Azhar berapa sih? Al-Ahzab ayat 56. Al-Azhar Terima ayat kasih, 56 ya. Ya. Al-Azhar 56 surah 33 56. Iya. Al-Ahzab. Oh iya, ini ya berkenaan dengan bersalawat untuk Nabi ya. Iya, kita baca ya. Kita baca arti kata ini. Ya, kita baca ini ya. Sebentar. Lu tidak nampak, sebentar. Ya, dikatakan seperti ini, Pak, ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini pengertian bersolawatnya apa ini, Pak?
Bahkan yang besar yang misalkan pertama kan Allahumma sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad dengan Ya, pengertian bersolawatnya itu apa? Puji-pujian kah, berdoa kah, mendoakankah, atau apa gitu loh, Ya, Pak? saya ingin menambah di sini di ayat itu. Allah akan berselawat, Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Itu hanya perintah selawat yang Allah juga melakukannya. Kalau perintah lainnya Allah tidak melakukan, seperti sholat. Iya, Allah menyuruh yang sholat. bersolawat itu apa toh, Bu? Maksudnya gitu loh, Bu. Itu bersolawat Ya, itu ya. nyanyi-nyanyi, Di sini. mendoakan, berdoa, Di sini, atau apa gitu loh, Bu? Dari kata apa itu solawat itu? Sholawat di sini bukan berarti tidak sama dengan sholawatnya umat Islam, umat manusia. Allah bersolawat itu apa itu, Bu? berupa rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau umat bersolawat kepada Nabi Muhammad itu berupa doa harapan, doa untuk mendapat Datanya syafaat. di mana, Bu? Data, Bu. Data dong, Bu. Tapi saya memang tidak punya Teman-teman data. yang uclin ya, saudara-saudara kami yang mau naik, ya uclin. Kita itu menjelaskan tentang keimanan kita pakai data. Tolong kalian juga kalau naik itu harus siap data. Kalau nggak siap data, kami anggap kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan statement kalian. Saya Oke, bisa maaf, lihat kita yang menjawab buku kita dulu. Kalau misalkan mau memakai data, mungkin maaf buat hostnya bisa disubjudulkan. Penjelasan plus data, mungkin bisa mengerti semua. Jadi ini belum ada video yang bingung. Oh ya sudah, kalau seperti itu. Oke lah, Pak. Bapak silakan bertanya apa? Silakan. Sekarang jadi salah judulnya. Iya. Nanti kalau dijawab nggak pakai data, jangan tanya data ya, Pak ya. Ya, Silakan, Pak. kita kan sesuai judulnya kan. Iya, Bapak. Berarti kalau kita jawab jangan minta data. Enggak sih, cuma nanya surat ini, surat Yohanes 17 ayat 3. Bah, tadi barusan sudah dibahas kok tidak dengar. Ada apa, Pak, dengan ayat itu, Pak? Apa ada yang menarik, Pak, menurut Bapak? Menarik. Apanya, Pak? Ya silakan, Pak, silakan. Ya, Tansi silakan, Pak. Jelaskan, Pak, menurut pemahaman Bapak. Enggak, saya cuma membaca dan menanyakan dari ayat tersebut. Loh, iya, ada hal yang menariknya itu di mananya itu loh. Terletak di kata-kata mana itu loh, Pak. 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, yang menarik Berarti kan Yesus utusan kan? Sesuai memang di situ kan dikatakan utusan kan, Pak. Terus ke bumi. Tadi kan sudah jelaskan. apa itu? Orang Kristen itu tidak ada yang tidak percaya Yesus. Yesus itu sang firman yang diutus ke bumi. Bapak baca ayat sebelumnya. Bapa mengutus aku. Bapak baca ayat sebelumnya. Aku turun dari surga. Aku diutus ke dalam dunia bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak nggak baca ayat 1 sampai ayat 5-nya? Nah, itu kan mengutus aku, tapi mengutus dia itu siapa, Ibu? Dianya itu siapa? Bapak mengutus firman. Hendak Dia yang mengutus aku. Dianya itu siapa? Dia yang mengutus Bapa. aku. Yang menjadi yang sebenarnya itu. Sebagai Allah itu adalah Bapa. Gitu. Nah, yang sebenarnya ini Allah itu Bapa atau Yesus yang saya Bukan tanyakan. Allah, tidak ada Allah di situ. Allah. Yang Iya, Allah. Yahweh, Pak. Allah itu Namanya Bapa adalah atau Yahweh. Yesus? Yahweh, Ya, nama. Bapa itu disebut juga Adonai Yahweh di dalam Alkitab kami. Berarti Adonai kan- Yahweh itu mengutus Yahweh di dalam Alkitab kami. Gitu. Jadi Yesus itu diutus lebih dulu dari surga, baru Dia lahir ke bumi. Ngerti ya? Makanya Galatia 4 ayat 4 berkata apa? Setelah genap waktunya maka Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia. Gitu, Pak. Jadi Dia itu adalah firman yang sudah ada sejak kekal, yang merupakan anak daripada Bapa yang diutusnya ke dalam dunia. Jadi pengutusannya lebih dulu sebelum Dia lahir. Makanya di dalam Alkitab kami dikatakan Mika 5 ayat 2, Mesias yang akan dilahirkan itu permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada sejak kekal. Jadi Yesus itu, Bapak baca dong ayat 5-nya. Bapa, permuliakanlah aku dalam kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kok cuma ayat 3-nya yang dibaca, Pak? Ayat 1 sampai ayat 5-nya kenapa nggak dibaca? Jadi Dia itu sudah ada sejak kekal bersama-sama dengan Allah yang satu itu sebagai sang anak, yaitu firman-Nya sendiri. Dan sang firman inilah yang diutusnya ke dalam dunia menjadi manusia. Maka kami percaya firman itu telah menjadi manusia, begitu loh, Pak. Ya? Main. Iya, sejarah narasi itu ada gini, Pak ya. Saya kasih tahu ya. Kalau mungkin sekarang ini ya Yesus membuat pernyataan seperti itu, mungkin Bapak bingung ya. Tetapi pada saat itu Yesus itu berbicara dengan orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Ketika mereka ya dibilang bahwa barang siapa ingin beroleh kehidupan yang kekal, syaratnya apa? Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Orang Yahudi tahu siapa Allah satu-satunya yang benar itu, ya.
YTVV Pak, ya, Yahweh itu, Bapa itu, ya, dan mengenal Yesus yang diutus. Nah, pada saat itu orang Yahudi menantikan sosok Mesias. Mesias itu juru selamat, sarana media yang akan membawa manusia pada keselamatan, pengampunan dosa. Itu yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Makanya ketika Yesus membuat pernyataan bahwa mereka harus mengenal aku yang diutusnya itu, mereka orang-orang Yahudi harus percaya dan yakin, akulah yang kamu nantikan itu, gitu. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi masih mencari-cari, ya. Pada tahun itu, ya Pak ya, orang Yahudi itu tahu bahwa akan muncul sosok Mesias. Mereka banyak meraba-raba, benarkah dia? Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri Pak, Yahya itu yang membaptiskan, bahkan dia melihat, ya, telah turun Roh Kudus. Ya, dia masih kurang percaya sehingga sewaktu dia dipenjarakan, ya, di penjara Herodes itu, dia masih menanyakan kepada muridnya, benarkah dia yang kunantikan itu? Nah, ketika utusan murid dari Yohanes ini datang kepada Yesus menanyakan, apa yang harus aku sampaikan kepada Yohanes? Sampaikan saja seperti apa yang kau lihat, yang menjadi tanda bahwa Mesias itu mujizat segala sesuatunya. Itu Pak. Ya, itu Bapak harus pahami ya. Kalau Bapak tidak memahami ya latar belakang ya penulisan itu ada ya, Bapak kerepotan. Ya, kami orang Kristen tidak menolak bahwa Yesus adalah utusan, tetapi bukan utusan yang sembarangan. Dia utusan dari surga. Ya. Berarti dia tetap utusan, bukan sebagai Tuhan. Kenapa umat Kristen mempertuhankan Yesus itu? Loh Bu, kalimatullah, Yesus itu asalnya kan firman-Nya Allah yang sudah ada sejak kekal. Itu yang kita percaya. Sebentar. Kok bisa jadi dua? Kok bisa jadi dua? Gak ada jadi Ya, dua, Bu. kan Allah Yesus itu satu. mati. Terus mayatnya apa juga jadi Tuhan? Loh, Yesus itu Allah yang zohir, firman-Nya yang nusul ke bumi. Allah itu mau jadi berapapun terserah dia, Bu. Terserah dia. Jadi gini, Bu. Dalam Ibu memahami iman Islam, Islam itu Allah itu satu seperti satunya batu ulekan. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab itu berkata Allah kita, Allah itu Esa. Artinya pribadi-pribadi dalam diri Allah itu satu. Coba sekarang Pak Keling bukakan Amsal 30 ayat 3 dan 4. Kita lihat. Iya, Amsal 30 ya Bu ya. Amsal 30 ayat 3 dan 4. Allah kita itu bukan satu seperti satunya batu ulekan, Bu. Coba kita lihat ya, apa kata Alkitab? Apakah ada tuh satu tunggal, ya? Atau ada pribadi-pribadi di dalam diri Allah? Kita lihat Amsal 30 ayat 3 dan 4. Tapi kan Yesus tidak punya kuasa apa-apa. Enak aja Yesus gak punya kuasa apa-apa. Yesus Kan dia mengatakan atas kehendak Bapa kan gitu. Kata siapa? Dia yang tadi saya tanyakan bapaknya itu siapa? Berarti di atas Yesus ada bapak. Itu tadi sudah dijelaskan Pak. Itu siapa? Bapak tidak paham. Tadi sudah saya jelaskan, kalau Bapak seandainya menjadi orang Yahudi, Bapak nggak perlu bertanya lagi. Orang Yahudi nggak tanya. Orang siapa Yahudi Bapak pun itu? tidak Nggak tanya. mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Ini sudah nggak paham. Hanya sebagai utusan. Dia percaya kalau Yesus itu Pak Tom tertib. Kalau nggak saya turunkan itu satu-satu dulu. Lihat ya, ini Amsal 30, Bu. Ini Amsal yang dikumpulkan Salomo. Ini Amsal Agur yang ditulis oleh Salomo. Kita lihat. Coba dibacakan Pak Keling. Ini orang Yahudi yang nulis ya. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Stop. Saya jelaskan Ibu ya. Ini dalam bahasa Ibrani ya ditulis begini. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Kata yang Maha Kudus itu bukan kata tunggal di situ, Bu. Kalau Ibu tahu bahasa Ibraninya, sayang Ibu nggak tahu bahasa Ibraninya, ya. Itu bentuknya jamak kadoshim. Itu artinya yang Maha Kudus, yang Maha Kudus. Bentuknya jamak plural. Lalu siapakah itu? Mati ya Bu Sofia? Putus ya? Iya. Ya, sorry, aku ulangi ya. Dikatakan itu kata yang Maha Kudus tidak dapat dikenal yang Maha Kudus. Itu kan kalau bentuk bahasa Indonesia kan tunggal. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu bentuknya jamak kadoshim. Itu artinya yang Maha Kudus, bukan satu. Lalu disitu katakan siapakah yang naik ke surga lalu turun ke bumi, yang mengumpulkan angin dalam genggamannya. Ini pasti Allah, pasti Tuhan. Siapakah telah membungkus air dengan kain, siapa telah menetapkan segala ujung bumi. Ini bicara penciptaan alam semesta. Lalu Salomo ini penulis Amsal ini bertanya, siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu, tetapi pengertian anak di sini bukan Allah punya istri lalu punya anak, bukan. Anak di sini maksudnya adalah Sang Firman. Di dalam pengertian orang Yahudi, Bu, yang namanya Firman itu disebut Dafar. Mesias itu disebut anak Allah. Gitu loh, Bu. Ya, makanya Anda menggelari Isa itu Al-Masih. Al-Masih itu anak Allah. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Engkau adalah Al-Masih, Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ketika dia dihadapkan kepada imam besar mau disalibkan, maka imam besar bertanya,
Katakan terus terang kepada kami, apakah engkau Al-Masih, Mesias? Apakah engkau anak dari yang terpuji? Yesus berkata, akulah dia. Jadi Al-Masih, Mesias itu pasti anak Allah, Bu. Ya, ibu nggak ngerti ini karena ibu bicara konsepnya konsep Arab, di mana orang Arab itu mengenal politeisme, banyak pagan-pagan berhala di Ka'bah. Tidak, Alkitab itu tidak pernah berangkat dari paganisme Arab. Alkitab itu yang nulis orang Yahudi. Ibu untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan Yesus, ibu harus mengerti pemikirannya orang Yahudi. Makanya Yesus berkata, Bapa dan aku, kami adalah satu. Yesus berkata, coba ibu baca nih di Yohanes yang ayat-ayat kebanggaan si Onenes ini. Yohanes 14. Ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu yang tadi Allah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, lalu coba kita baca di Kejadian 14 ayat 7. Pak Keli. Iya, Ketika Filipus bertanya, ya? Ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Mana Allah itu, tunjukin kepada kami. Lalu Yesus berkata apa? Loh, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, Filipus, engkau nggak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Yohanes 12 ayat 45 juga berkata Justru itu karena beliau adalah utusan, bukan sebagai Tuhan. Loh, Dia masih nggak paham, Bu. kok masih nggak paham Ibu? Dia itu Allah yang Zohir, Allah yang Immanuel. Saya tunjukin sama Ibu ya. Kita lihat dulu kelahirannya dia. Di Matius apa di Lukas ya Pak, yang dikatakan dialah Immanuel itu? Immanuel di Lukas, Pak, Bu. Ya, coba kita buka dulu ke Lukas. Yesus itu Allah yang Zohir, Bu. Matius 1 ayat 23. Oh iya. Matius 1 ayat 23 ya, ini pernyataannya seperti ini. Ini. Nah, ini ya, Matius 1 ayat 23. Ini. Maka genaplah yang disampaikan. Ini ketika Maria melahirkan anak ya. Maria itu masih perawan. Ya, karena anak yang dikandungi dari Roh Kudus. Ya, kita baca keseluruhannya Pak, kali mereka tuh belum pernah tahu Matius ya. Saya bacakan dari atas. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi dalam Alkitab kami, Maria itu nggak pernah dirajam seperti dalam Quranmu, nggak punya suami. Tetapi Maria itu sudah mengandung sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan Maria, ya nama Maria di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Maksud kenapa nih cewek udah hamil duluan gitu loh. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, dia mau ceraikan Maria, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Makanya nggak boleh dinamai Bambang ataupun Joko, Bu. Ya, nama Yeshua itu artinya Yahweh Shua, Tuhan juru selamatku, itu arti namanya, Bu. Ya, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Apa? Sudah dinubuatkan bahwa sesungguhnya seorang perawan itu, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan siapa namanya? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tahu nggak Ibu artinya Immanuel? Immanuel itu dari dua kata, Imanu dan El. El itu artinya Allah. Imanu artinya Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang zuhir yang bisa kita lihat. Jadi Bapa itu di dalam Alkitab disebut Allah yang ruah, Allah yang roh, Allah yang batin, Allah yang goib yang nggak bisa dilihat, yang ada di surga. Orang Yahudi menyebutnya Allah yang roh, Allah yang batin. Lalu Sang Firman, Sang Firman itu adalah Immanuel, Allah yang imanen, Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama kita, Allah yang zohir, Allah yang lahir. Nah, ini konsep ini Anda tidak paham. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, kita buka Yohanes 14, Yohanes 14. Dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, yaitu Bapa. Tapi anak tunggal Allah, yaitu Sang Firman, itulah yang menyatakannya, Bu. Gak ada yang bisa lihat Bapa. Ayat 7. Yesus berkata begini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Lalu kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Mana Allah itu tunjukin sama kami Bapa itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
Jadi Yesus dan Haleluya. Bapa itu adalah satu, Bu. Barang siapa melihat Yesus, Allah yang zohir, Allah yang Immanuel, dia telah melihat Allah yang batin, Allah yang roh. Karena Bapa nggak bisa dilihat, Bu. Sampai mampus juga nggak bisa kelihatan itu Bapa. Ya, gitu Bu. Ini adalah teologi Yahudi, teologi Kristen. Yang bisa saya buktikan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yesus yang firman itu, makanya Yesaya 9 ayat 6 berkata apa? Seorang anak. Coba kita buka ya. Yesaya 9 ayat 6. Suka tanya ya Muslim, Allah kok dilahirkan? Tuhan kok dilahirkan? Kita lihat ini ya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Lihat ini, yang lahir bagi kita itu seorang manusia, Bu. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi dialah Allah El Gibor, Allah yang perkasa, Bu. Namanya Immanuel, yaitu Allah yang kelihatan. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Allah yang gak kelihatan itu. Gitu, Bu. Ya, dialah Allah yang zohir, Allah yang dilahirkan. Nih, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, El Gibor atau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Nah, itu yang dipakai sama Pak Juma ya. Pak Juma karena ingin menyamakan sampai akhirnya dia menyamakan bahwa Allah yang kekal itu tidak harus seharusnya itu bukan diarahkan kepada Yesus, tetapi kepada junjungan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muhammad. Itu Pak Kafir, pantas enggak? Pak Kafir pantas enggak Rasul disebut Raja Damai itu loh. Bapak yang Membawa perang. Oh, benar enggak Pak Kafir? Membawa perang. Iya kan? yang apa Allah yang perkasa, bukanlah Yesus Isa, tetapi Nabi kita, junjungan kita yang kita rayakan hari ini kelahirannya, yaitu Baginda Rasulullah. Gitu bunyinya. Amin. Sepantasnya lah. Sepantasnya lah. Disampaikan kepada Halo. Sister. Boleh? Iya, bukan Pak Kafir, keling. Iya, Pak Kafir dia bisa dipanggil nih. Halo. Assalamualaikum. Sebentar. Bu Sofi lagi bicara kecil suaranya, Bu Sofi. Insan sudah selesai belum? Insan itu. Ini Pak Tom gantian ya, Pak Tom. Insan nggak ngerti nggak apa-apa. Ada pelan-pelan aja. Nah, karena dalam benak Anda tuh Allah itu satu tunggal seperti satunya batu ulekan, Bu. Ya, satu Ya. onde-onde. Satu onde-onde. Onde-onde mah banyak gennya, Pak. Begitu ya. Insan sudah ngerti belum yang dijelaskan tadi? Tadi Anda bawa ayat Al-Ahzab 56 ya. Betul? Insan? Ya, tadi dia mau menjelaskan bahwa selawat itu juga apa ya? Dia jelasnya muter-muter juga, Pak. Nah, coba Maksudnya menjelaskan secara muter-muter. kita perhatikan. Anda kalau misalkan Anda gambar satu sentral, ya, maka siapa yang jadi sentral dalam Islam itu? Coba perhatikan. Allah berselawat, para malaikat berselawat, umat Muslim berselawatlah kamu dengan penuh rasa hormat. Siapa yang di tengah, Bu? Halo, Berselawat kepada siapa? kepada Nabi Muhammad. Bu, anaknya diamankan dulu, Bu. Berarti siapa yang jadi sentral? Bentar dulu Bang Kalita, bentar dulu Bang. Itu anaknya diamankan dulu, Bu. Nanti kena berat nanti. Diamanin dulu anaknya. Kena berat. Anaknya taruh di baris krim dulu, Bu. Ya udah, sekarang biar Halo. Talita sama Bu Insan nih coba Oke. ya supaya bisa Bu Insan mau ke Ginta ini. Insan mau ke Ginta ini. Jek, benerin dulu mic-nya, Jek. Dinyet, dibenerin dulu. Mau bertanya, Bu. Allah, para malaikat itu bukan cuma satu, Ibu ya. Dan umat Muslim berselawatlah kamu dengan penuh rasa hormat kepada Nabi. Kalau Ibu gambar lingkaran, siapa yang jadi di titik tengahnya, Bu? Bu, sadar, Bu. Halo, ini ada anak ini suaranya. Ini dijauhkan dulu, Bu. Kalau enggak Ya. nanti Agi lanjut, Bu. Enggak apa-apa. Ini begini, itu intinya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah menyuruh umat Islam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan di sini di tafsirnya, tapi saya minim banget tentang tafsir itu. Ya. Kalau Allah bersolawat, tapi solawatnya Allah, solawatnya malaikat, dan solawatnya umat Islam itu tidak sama. Kalau solawatnya umat kepada Nabi Muhammad itu berupa harapan untuk mendapat syafaat di kelak nanti di akhirat. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu solawatnya Allah
berupa rahmat kepada Nabi Muhammad. Oke, Ibu sudah mengerti ya? Siapa yang pertanyaan saya tadi? Pertanyaan saya yang semula, siapa sentralnya di tengah, Bu? Allah berselawat, para malaikat berselawat, para malaikat, Bu, bukan satu malaikat. Para malaikat berselawat. Wahai umat muslim, berselawatlah kamu penuh dengan rasa hormat. Siapa yang di tengah, Bu? Maksudnya tadi di antara tiga itu. Ya, yang di tengah sentralnya agama Islam siapa, Bu? Menurut Ibu, kalau di gambar lingkaran itu. Lingkaran kecil itu. Maksudnya Siapa sentralnya, Bu? maksudnya poin aja yang Anda tanya. Iya, jadi gini, Malaikat Allah bersolawat untuk Muhammad. Para malaikat bersolawat untuk Muhammad. Umat muslim sekarang ada jumlahnya 1,5 miliar misalkan ya. Itu bersolawat iman. Nabi Muhammad. Siapa sentralnya umat Islam itu, Bu? Siapa sentralnya agama Islam itu? Bukan Nabi Muhammad. Orang jawab gitu aja kok susah, Iman. Bu. Iya kan tujuannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi, umat muslim bersolawat kepada Nabi. Begitu, Bu? Iya. Ibu paham bahasa Arab nggak, Bu? Paham. Saya bantu jawab, Bung. Saya bantu jawab, Bung. Ya, sebentar, Pak. Nanti gantian kita. Ya. Kita seleksi dulu satu-satu. Ibu kata Arabnya di situ apa, Bu, yang dipakai? Al-Asyab, Bang, baca dulu nanti Al-Asyab 3356. Malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusollu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu Sallu. taslima. Yusolluna. Nah, Apa emang? para malaikat Allah itu juga solu, dan para mukmin itu juga solu. Kata dasar yang dipakai adalah solu. Betul, Bu? Enaknya itu. Iya betul. Betul. Apa arti solu, Bu? Bersalawat lah. Kalau umat muslim, solu itu artinya apa? Assalamualaikum. Selamat pagi. Bisa menyampaikan, bisa mohon rahmat. Yusalluna berdoa. Iya, mohon rahmat. Makanya di sini kan Menyampaikan. salawatnya Allah, salawatnya malaikat, dan salawatnya umat Islam itu berbeda. Oh, makanya dari tadi nggak jawab, makanya itu. Ini Ada Muhammad utusan Allah. Apa lagi masalah dia? kita belajar tertib ya. Kita pakai aplikasi terjemahan. Ya, kita aplikasi terjemahan, kita ambil dari sumbernya Quran.com. Quran.com itu bisa Anda petal-petal itu per kata itu. Nah, Anda lari translate pakai Google Translate, apa arti solu itu? Yusalluna itu artinya apa? Artinya adalah berdoa. Nih, saya tunjukkan ya. Bang Keling bisa? Oh, sudah saya ya. Oh ya, itu sudah jadi, Pak. Dari tengah. Oke, saya tunjukkan, mudah-mudahan wajah saya yang ganteng nggak kelihatan. Jangan terpesona ya. Jangan terpesona ya. Saya hanya manusia biasa, nggak perlu disembah. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Belum. Oh, belum. Kelihatan? Ya. Oke. Cuman blur. Ibu bisa lihat, Yusalluna yang mana, Bu? Ya itu, yusallun. Yang di mana, Bu? Yang di mana? Dekatnya malaikatahu itu. Yusalluna. Ini ya. Benar itu, udah. Ya. Oke, kita pakai translasi ya. Kita potong. Kita kembalikan dulu ya. Saya hanya tunjukkan dasarnya ya. Nanti Ibu ikuti ya. Yusalluna. Nah, kita pakai terjemahan Google. Ya, kita potong. Kita terjemahkan. Kita terjemahkan di Google Translate. Mohon dipercepat ya, maaf ini. Ya, sebentar Bu. Ini ya. Arab Indonesia ya. Dia putar. Mereka berdoa. Ibu kelihatan? Ya, terus maksudnya masalahnya di mana?
translasi dari yusallu itu adalah mereka berdoa. Iya, Betul, Bu? terus. Ini kata Google Translate, bukan kata saya. Iya. Berarti di surat mana, Pak? Di surat mana itu Bang Talita? Al-Azhar. Al-Azhar berapa? Al-Azhar 56. 56 ya? Jadi yang kita ambil tadi, yang Allah dan para malaikat itu, yusalluna itu. Ya. Ditranslasi artinya mereka berdoa. Allah dan para malaikat, katanya di sini mereka berdoa. Ya. Bu? Iya. Belajar lagi, Bu. Sentranya siapa, Bu? Iya kan kepada Nabi Muhammad. Intinya Kepada Nabi begini. Muhammad. Selamat Ya, datang di kebenaran. katakanlah Bu. itu berdoa ya. Secara tekstualnya memang artinya. Bukan katakan, Bu. Ini kita pakai aplikasi. Sekarang Iya, sudah zaman canggih, Bu. Tapi dalam Al-Quran Ya, itu ada bukan lagi tafsirnya. zaman udah gigit beling. Al-Quran itu masih bersifat universal. Begitu, masih umum. Jadi ada tafsir, ada hadis. Itu umat Islam rujukannya bukan hanya di Al-Quran saja. Jadi sebenarnya di dalam satu ayat itu keluar 2 kali ya. Yusalluna itu bisa mengarah mereka berdoa, mohon rahmat ya. Tetapi ketika diputus menjadi yusallu ya, solu itu memohonkan rahmat. Artinya sama-sama berdoa sebenarnya. Kalau mau jujur ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau kalian masih ingin muter-muter ya, nggak apa-apa. Makanya kalau Ya enggak, Pak Talitakum tadi kan menanyakan senternya siapa ya, senternya sang Nabi karena Allah juga ke arah Nabi, Nabi malaikat Muhammad juga itu ke Nabi, manusia umat Islam pilihan. juga ke Nabi gitu loh, Bu. Sebelum alam ada, nama Nabi Muhammad. Jangan Bu, itu jangan sudah alam ada, Mbak. Bu, ini baru dibahas yang ini aja dulu ya. Bagian ini aja. Iya, Bapak. menjelaskan bahwa itu dari saking agungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Itu arti paling Nabi Muhammad kalau daripada Bu, Allah. agung dari mana, Bu? Ya menurut saya. Tidak. Apakah Muhammad juga bergelar Al-Azim, Bu? Apa? Pernahkah Muhammad itu bergelar Al-Azim? Kalau Ibu bilang agung, bahkan Bu Sofi kemarin buka satu kuis sudah seminggu berjalan lebih ya mengenai apa ya, budi pekerti, akhlak, tindakan Nabi Muhammad di Quran yang merupakan sesuai namanya yang terpuji. Coba tunjukkan, Bu. Itu masih berlaku nggak itu kuisnya itu? Masih berlaku mudah-mudahan. Apa? Oh, masih Pak itu. Yang Masih. apa? Yang mana? Masih. Makanya kalau yang Nah, agung, yang seperti Ibu terpuji ya. katakan, Nabi itu Kuisnya terpuji. udah Saya expire. mau bertanya, Oh, udah expire ya. Udah 1 Waduh. Desember ini, udah menjadi kepunyaanku. Dan Lanjut, namanya lanjut. saja Muhammad, artinya hamba yang terpuji. Artinya apa, Bu? Hamba yang terpuji. Hamba. Semulia-mulianya hamba tetap dia hamba, Bu. Iya, memang Saking hamba. terpujinya Bro Talita, Allah pun Nabi bersalawat Muhammad padanya. Besarun lan kal besar itu Nabi Muhammad. Nah, makanya, Manusia Bu, tapi tidak seperti manusia. Ibu gini dulu. Itulah Ibu- hebatnya Ibu Nabi pikirkan Muhammad. dulu. Bu, Iya. Ibu dengarkan dulu ya. Siapa yang mengatakan ayat Al-Ahzab 56 itu tadi? Dari mulut siapa keluarnya kata-kata itu? Ya Allah yang berfirman. Bu, Halo. Al-Ahzab 56 tadi yang Allah dan para malaikat berselawat untuk Muhammad. Wahai umat muslim, berselawatlah kamu dengan penuh rasa hormat kepada Nabi Muhammad. Dari mulut siapa keluarnya kata-kata itu, Bu? Semua dalam Al-Quran itu Allah yang berfirman. Dari mulut siapa dilesankan itu? Melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Dari mulut siapa keluarnya ayat itu? Dari mulutnya siapa? Ya, siapa yang dilesankan itu? Ya Nabi Muhammad yang menceritakan itu kan Nabi Muhammad yang Iya, walaupun Nabi Muhammad, tapi bukan kata-kata Nabi Muhammad. Iya, itu Wah, makanya kamu saya nih kita. pelintir. Iya, itu Saya tidak makanya bertanya, saya bertanya, Pak. Dari Maaf mulut siapa ya, keluarnya kalau kata-kata bertanya itu? sering dilicirkan. Itu bagaimana? Jika- Itu Pak dari mulut Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad Dari mulut mengatakan siapa itu dari keluarnya Jibril gitu loh, kata-kata Bu, itu? gitu loh. Teman-teman ngomongnya satu-satu ya. Satu-satu ngomongnya ya. Teman-teman jangan lupa di tap layar, ketik 888 ya. Ibu Sofi. Bu Sofi. Saya bertanya, Bu ya. Bu Dari Sofi. mulut siapa keluarnya kata-kata itu, Bu? Waduh, udah lumayan lama nih Bu Sofi nih. Tidak apa-apa. Aman-aman ya. Kita pelan-pelan aja. Belum lama ini. Selama Anda tap terus, aktivitasnya terbaca oleh TikTok, itu aman. Kecuali Bu Sofi matikan handphone. Ya. Bu Sofi juga tidak boleh ketik 88, rungkat itu nanti. Ya. Bu, boleh dilanjut, Bu? Ibu?
Ada anak itu susah itu. Mungkin diturunin aja dulu Pak ya. Ganti aja Pak ya. Boleh dilanjut. Ibu cepat ya. Silanjut si siapa nih? Hanif. Kamu sudah berdiskusi sama saya sudah 2 kali ini ketiga kali. Silakan Hanif. Saya dulu Bang. Saya dulu Bang. Ya, silakan. Ya, parah sama dia ini parah. Nabi Muhammad utusan Allah. Bapak mau pusing kakak dia Tuhan pula. Mana boleh. Tak pusing lah. Ya terus terang aja, jangan pusing-pusing. Bentar. Pak Anip. Kipli dulu, Kipli. Kalau mau pusing jangan pusing sini apa lah. Pak Anip tertib dulu ya. Kipli dulu. Di-mute dulu. Silakan. Kita ikuti hostnya ya, silakan. Kipli, silakan Kipli. Nanti kan kasihan yang antri, nanti protes lagi ke saya. Silakan Kipli. Iya. Ya, saya ingin menjawab berkenaan dengan salawat tadi itu. Katanya innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini merupakan ini dikatakan bahwa Allah kemudian para malaikat dan juga orang beriman itu bersolawat pada nabi. Artinya mereka memuji nabi karena tugas nabi lebih daripada nabi-nabi lainnya. Ketika Nabi Adam ataupun sampai Isa itu mereka diutus hanya untuk umatnya, tapi khusus pada Nabi Muhammad dia diutus untuk seluruh manusia, tidak terbatas. Nah, makanya dengan tugas yang berat itu, dengan prestasi itu Nabi berhasil, makanya Allah kemudian memuji Nabi, kemudian malaikat, kemudian juga manusia diperintahkan. Saya ambil contoh misalkan Anda di sekolah juara 1. Bentar yang di bawah ini loh bro, yang di bawah ini kok sama. Oh itu ya lanjut ya. Oke, misalkan saya ambil analogi. Misalkan Anda di kelas juara 1, Anda berprestasi. Terus ketemu teman Anda, dia ucapkan selamat ya, kamu berhasil. Apakah dia mendoakanmu supaya selamat? Tidak, dia memujimu. Karena prestasi kamu. Begitu analoginya. Ya. Saya catat dulu prestasi ya. Oke. Prestasi ya. Jadi ketika ada teman kita mengucapkan selamat ya Bung, selamat kamu sudah berhasil. Artinya bukan dia mendoakan dia selamat, tapi karena dia memuji, menghormati. Begitu Bung. Jadi makanya kita di Islam ini diajarkan kemudian untuk berpikir dulu sebelum beriman. Bukan beriman dulu, hanya iman saja, bukan begitu. Oh, iya. Oke, bro. Ya, silakan Pak. Maksud Anda Allah mengucapkan selamat kepada Muhammad. Silakan. Bukankah ada ayat mengatakan bahwa tidak ada yang sama seperti Allah? Kenapa Anda menarasikan Allah seperti makhluk? Siapa yang menarasikan Allah? Anda katakan tadi Allah mengucapkan selamat kepada Muhammad karena dia juara kelas. Bukan lagi dengan analogi. Saya ceritakan prestasi Muhammad ya. Artinya apa Kipli? Mohon maaf. Saya mau tanya dulu. Selawat itu memuji atau mendoakan? Selawat itu memuji atau mendoakan? Mendoakan kalau kita pakai. Enggak, saya tanya. Sebentar. Gini. Saya bentar. Selawat itu memuji. Pak Roger, nangit ya Pak Roger. Maaf Pak Roger. Suatu rukap, nangit kita ya Pak Roger ya. Nangit, suatu rukap. Maaf ini belum aman room kita ini. Iya, silakan. Saya analogikan tadi ketika temannya bertemu selamat itu juga doa loh, selamat ya. Apakah dia berdoa keselamatan untuk dia? Tidak. Dia memujinya, menghormatinya. Kata selamat juga dia selamat ya. Artinya apakah dia mendoakan dia selamat? Kan lucu. Sudah selesai? Iya, silakan. Silakan. Oke, saya tanya Pak. Jadi Allah itu Allah memuji-muji Muhammad begitu Pak? Iya Bu, karena prestasinya katanya. Kan kata solawat itu kalau Bapak tahu ya bahasa Arab itu bentuk jamak dari solat. Jadi Allah itu terus menerus melakukan solat mendoakan Muhammad. Itu artinya Pak. Doanya apa bahkan ada Pak dalam hadis. Siapa bilang bentuk jamak dari solat Bu? Loh, Bapak nggak tahu solawat? Solawat itu memuji. Solat dan solawat apa hubungannya? Loh, sholat itu bentuk tunggal, sholat itu bentuk jamak. Artinya itu adalah terus-menerus menghujani nabimu dengan doa. Itu ada kata sholawat. Artinya Allah itu terus-menerus mendoakan nabimu. Apakah itu sholawat juga ibadah? Kedua, kalau Allah itu memuji nabimu, saya tanya di Al-Fatihah, yang dikatakan segala puji bagi Allah atau segala puji bagi Muhammad, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa? Kenapa sekarang Allah jadi memuji-muji Muhammad? Ya, emang kalau muji Muhammad salah, makanya dinamakan Muhammad, dia yang terpuji.
hamba yang terpuji. Nah ini bedanya Pak, kamu makanya menyembah Muhammad. Karena di dalam Alkitab siapa yang terpuji Jangan teman-teman? diarahkan saya menyembah manusia, Bu. Saya tidak menyembah manusia, Bu. Iya Pak, Allah aja menyembah Muhammad, makanya Allah memuji-muji Muhammad. Karena segala pujian itu hanya Gimana dia menyembah? Bedakan segala memuja puji dan antara penghormatan memuja itu. dengan memuji. Pahami dulu bahasa Memuja Indonesianya. dengan memuji itu beda Pak. Itu dah hujat kata Allah sembah Nabi Muhammad. Mana ada dalil macam itu? Saya tanya. Di dalam Alkitab yang terpuji itu hanya Kita yang lahir di Malaysia nggak tahu bedanya antara memuja dengan yang memuji. Loh iya, saya tanya. Tadi dikatakan Allah itu memuji-muji Muhammad. Apa artinya? Memuji yang seperti tadi, Bu, sudah dijelaskan. Iya Pak, tadi kan Bapak ngerti nggak? Gelar Nabi Bapak itu adalah SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya Allah memberikan sholat, Allah memberikan doa atasnya dan memberikan salam. Itulah arti nama gelar Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kok nggak tahu bahasa Arab sih, aneh? Loh, Arti makanya gelar Bu, Nabimu kami Sallallahu mengerti Alaihi bahasa Wasallam Arab. itu artinya Allah mendoakan nabimu dan memberinya salam. Dari mana gelar nabimu diambil? Dari surah 33 ayat 56. Allah dan para malaikatnya mendoakan nabimu. Maka kamu, hai orang Iyalah, itu puji-pujian. mendoakan nabimu. Itu bentuk pujian dari Tuhan Iya, sekarang kepada Nabi pertanyaan saya, Muhammad. Allahmu Pujian, memuji-muji memberkati. Pak, berkati itu yubarika Pak. Ya, barokah itu berkat. Rahmat, ya itu beda bahasanya Pak. Tidak pernah ada kata yusaluna itu artinya memberikan berkat. Yusaluna itu artinya mereka berdoa. Allah berdoa. Memohon berkat. Tuh, kita lihat ya datanya ini ya. Kalau masih kurang paham dia. Udah Nabi Muhammad tak pernah kata dia Tuhan. Tuhan pun tak pernah kata Nabi Muhammad itu Tuhan. Kamu ini pula pandai-pandai. Data tak ada apa tak ada. Macam wah berat itu saya cakap, kamu ni berat. Kita boleh ya potong-potong ya. Perkataan Muhammad itu perkataan Allah, Pak. Kamu harus mentaati perkataan Muhammad sama dengan mentaati perkataan Allah. Allah dan Muhammad itu satu, Pak. Satu Anda ya. Makanya Bu, dengerin. Ngerti yang dikatakan Bu Sob itu, Allah dengan ketaatan pada Muhammad sama dengan ketaatan kepada Allah. Anda pernah nggak baca ayat itu? Kita mentaati Rasul dan Allah. Makanya Allah bersolawat kepada Rasul. Kita juga jangan diputar kepada Rasul. Jangan diputar-putar dulu, jangan diputar-putar. Loh, siapa dikatakan Bu Sob tadi, ketaatan kepada Rasul itu adalah pertanda Anda taat kepada Allah, betul nggak? Ya, betul. Sudah, selesai kan? Apa masalahnya? Oke, saya dulu Pak. Saya selesaikan dulu Pak. Begini. Silakan satu-satu dulu. Ya, saya dulu. Green, nanti tunggu dulu. Hanif juga tunggu ganti-gantian ya. Silakan selesaikan dengan TV atau siapa dulu. Silakan. Ya, saya dulu. Oke. Kemudian aturan membaca Al-Quran itu, apalagi hanya membaca terjemahan, kita kemudian tidak bisa menelan mentah-mentah apa kemudian. Kamu bisa lihat nggak ini bahkan tidak diterjemahkan loh. Dengarkan dulu. Iya. Dengarkan. Saya selesaikan dulu. Ketika kita memahami hanya terjemahan saja, kemudian tidak melihat tafsir yang objektif, kita akan tersesat. Begitu juga kan di kitab saudara harus memahaminya. Makanya dalam mana yang diterjemahkan mana bro? Dengarkan dulu, Bung. Bentar. Saya mau tanya. Saya selesaikan dulu. Potong dulu, Bung. Ya. Ini dikatakan bersolawat. Saya akan ke sana. Tenang. Ini apakah bersolawat ini sudah diterjemahkan maksud kamu? Dengarkan dulu, Bung. Ketika kita hanya memahami atau menelan mentah-mentah ayat, kemudian kita akan tersesat. Saya contoh di Alkitab saudara, Matius 10:34. Jangan kamu mengira aku datang dengan perdamaian, aku datang dengan pedang-pedang. Nah, ini kalau kita telah mentah-mentah, kita akan tersesat. Kita kalau ini akan tersesat. Makanya kemudian kita perlu tafsir, perlu hadis. Ini maksudnya. Ya. Nggak perlu, Alkitab tidak perlu tafsir. Sudah jelas di situ adalah artinya apa? Aku datang untuk memisahkan anak dari orang tuanya. Ya, itu sudah jelas bahasa perumpamaan. Bahkan dikatakan kamu akan dianiaya dan dibunuh. Jadi bukan kita yang membunuh, Pak. Orang Muslim tahu banget apa yang Yesus katakan di situ. Kami tidak perlu tafsir. Itu ayat letter. Iya, sudah mudah dipahami, Pak ya. Ibli ya. Jadi gini gitu ya, ketika membuat pernyataan yusaluna ya, ini belum diterjemahkan. Masih dalam bahasa Arab, bersolawat. Ya. Di dalam bahasa Indonesia bersolawat dan yusaluna ini masih bisa diterjemahkan dalam bahasanya itu. Ya, kita lihat tuh kalau dipotong-potong itu akan memiliki artian seperti ini. Yusaluna itu menyampaikan atau mohon rahmat. Mohon rahmat itu sesuatu yang dalam bentuk doa. Orang yang memohon rahmat menggunakan cara berdoa. Kita baca terjemahan sebelumnya saja kita bisa mentah-mentah, apalagi hanya berkata. Kalau kita baca makanya ini di sini saja, Bro. Makanya aturannya. Kalau Anda kemudian membuka Al-Quran, baca aturannya juga, Bung. Jangan ini saya bacakannya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat. Bersolawat itu apa, Bro? Bahasa mana itu? Bahasa mana? Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia belum itu? Bersolawat dan yusaluna ini. Sudah belum?
Belum kan? Silakan Anda selesaikan dulu baru saya. Iya, ini sudah diterjemahkan belum bro ke dalam bahasa Indonesia? Bersolawat dan yusalluna ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia belum? Belum bro ya, jadi kamu harus jujur, ini belum diterjemahkan. Nah kemudian Bung, kalau Anda kemudian mengartikan itu sebagai harfiah, itu salah Anda Bung. Misalkan juga di Matius 10:34 yang jadi masalah ini bukan saya. Saya artikan itu benar-benar. Di dalam hadismu dikatakan Allah mendoakan orang-orang di saf depan, betul Pak? Bukain Pak. Iya. Ya itu dalam sholat Bung memang. Ini saja Bu, sebenarnya saya menggunakan data ini dari Allah. Kenapa? Kita lihat ya, data ini langsung diambil baca konteks ayatnya, jangan asal comot. Ketika kita didoakan di baris pertama adalah kita di saf pertama, itu yang paling keutamaannya. Keutamaan di saf pertama saat sholat, makanya baca konteksnya Bu, baca konteksnya. Jangan kemudian asal mencomot lalu asumsi sendiri, jangan. Salah Bu, salah. Ini saya coba tidak pernah asumsi, diterjemahkan. Pak. Allahmu memang sholat dan berdoa, bukan hanya itu. Allahmu ngaji. Apa doa, apa sholatnya Allahmu? Kamu baca di dalam kitabmu ketika Muhammad Isra Mi'raj. Jibril mengatakan berhenti katanya. Lalu Muhammad berkata, Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu kan? Lalu Jibril berkata Allah lagi sholat. Lalu Muhammad berkata gini, Allah sholat. Apa yang dia doakan? Lalu apa kata Jibril situ? Dikatakan gini, subuh kudus, sabakat rahmati gadabi. Artinya apa? Mulia kudus. Allahmu sholatnya Allah ya, doanya Allahmu. Biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Dan ini diambil dari kitab Talmudnya orang Yahudi. Ini orang berisik banget. Aku lagi ngomong nggak sopan. Kamu tips lagi saya turunin ya, saya tegas sama kamu. Kamu nih bedroom saya udah bental. Kamu di sini saya naikkan tadi. Saya pikir kamu udah berubah, jangan dipotong-potong. Dan tolong kalau udah di-mute jangan di-unmute. Lanjut Bu. Saya bisa tunjukkan hadis ya, bahwa Allah mau berdoa atau sholat itu juga ada di dalam hadis qudsi, di mana orang Israel dikatakan bertanya kepada Musa, apakah Allah itu sholat atau berdoa? Lalu Musa dipanggil oleh Allah, oh ya, aku sholat atau aku juga berdoa katanya. Aku mendoakan para nabiku. Lalu apa doanya? Supaya belas kasihanku mendahului amarahku. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari Berokot 7a, di mana di dalam Talmud dikatakan Tuhan Allahnya Israel itu sholat atau berdoa. Dan sholatnya adalah biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Bapak bisa buka itu di sefaria.org. Bapak cari Talmud Yahudi, Berokot 7a. Di situ ada komentar para nabi di mana Allah itu sholat Pak, berdoa. Disitulah masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Allah dan para malaikatnya itu berdoa atau sholawat. Jadi saya sudah membuat video tentang hal ini. Sholawat nih Bu, sholat atau sholawat? Loh, sholawat itu bentuk jamak dari sholat. Bapak nggak bisa bahasa Arab. Kata yusalluna di situ akar katanya salah, artinya berdoa. Maka dikatakan yusalluna artinya mereka berdoa. Allah dan para malaikatnya itu berdoa. Ya jelas Pak, itu bahasa Arab yang sangat jelas. Itu arti perkataannya Bu. Loh, yusalluna itu kan artinya mereka berdoa. Allah dan para malaikatnya berdoa. Apakah kemudian Anda hanya melihat perkata? Makanya Allahmu berdoa Pak, Allahmu itu sholat. Enggak, apakah ibu menilam perkata, kemudian perkataannya? Gini. Saya tadi udah cek ya Bu ya, di Qurano dan di yang lain ya, arti kata yusalluna. Di situ bisa disebutkan berdoa menyampaikan mohon rahmat. Sekarang saya tanya kamu Kifli, kalau namanya memohon rahmat itu berdoa nggak? Memohon rahmat. Memohon rahmat. Itu berdoa nggak? Berdoa nggak? Memohon rahmat. Bahkan di berdoa dalam hadis qudsi, Allah itu dikatakan apa yang didoakan oleh Allah? Allah memuji-muji Tuhan. Itu jelas. Saya bisa tunjukkan itu di dalam hadis qudsimu. Allahmu itu punya Tuhan Pak di dalam Quran. Tadi kan di Quran ya Bu ya, di hadits pun banyak kata yusalluna. Semua artinya sama, berdoa loh. Kalau kamu mau hubungkan hadis sama Quranmu, semua artinya sama, berdoa. Bahkan kok memohon rahmat, berdoa nggak? Memohon rahmat. Ya, sebelum kita lari ke sana, saya akan bacakan dulu kemudian sholawat terbaik ya, yang kemudian diperintahkan untuk kita, sholawat terbaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau baca ayat itu di sini jelas-jelas ngerti nggak arti yusalluna katanya? Itu artinya adalah sholawat kepada Rasul seperti sholawat kepada Ibrahim. Ya, berilah pujian seperti kepada Ibrahim. Tuh, sementara kata yusalluna berbeda lagi Bang Salita. Aku dicek Gini, sama berdoa. Dibacakan itu adalah sholawat ketika para sahabat bertanya bagaimanakah kami mendoakanmu, maka Muhammad berkatakan berdoalah kamu seperti ini, seperti doa rahmat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, berikanlah juga itu kepada Nabi Muhammad. Itu berbeda dengan SAW tadi.
Jangan dicampur adukan, Kipli. Salawat kami kepada Nabi. Salawat kami. Umat Muslim, bukan salawat dari Allah. Iya, saya bilang salawat terbaik kami itu kepada Nabi, demikian. Saya nggak percuma. Saya katakan salawat Allah. Iya, makanya yang dibahas Bu Sofi tadi adalah Allah dan para malaikat salawat. Sementara kamu bawanya salawat Nabi yang didoakan Nabi seperti berkat yang diberikan kepada Ibrahim. Jadi berbeda. Orang ngomong apa, kamu ngomong apa gitu loh. Ya kalau orang cerdas nggak mungkin dari Islam, Pak. Mana ada orang cerdas ya percaya bumi itu datar seperti Quranmu. Mana ada orang cerdas percaya Armani keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan, botol. Anda belum lihat itu ya? Makanya update dulu. Kipli, dari mana ilmumu, Kipli? Belum dibaca, dia belum update dia. Belum update dia. Udah basi, kamu udah mental. Nggak usah kamu ulang-ulang lagi, nggak usah kamu ulang lagi di sini. Udah mental kamu, itu udah dibuktikan. Di lingkungan pendidikan kedokteran, bro, tidak ada pernah dikatakan bahwa sperma itu keluar dari tulang. Apalagi tulang sulbi. Baca dulu, Bung. Baca dulu. Sudah ada terbaru itu, sudah ada yang terbaru itu, Bung. Kalau Anda hanya narasikan begini, manusia di dunia ini sudah ratusan juta tahun. Masa baru sekarang ketahuan mani dari tulang sulbi? Ini hanya mau lari. Anda baca dulu lah. Enggak usah lari-lari. Sekarang gini. Sekarang saya satu pertanyaan aja. Turun aja kalau nggak bisa mengikuti. Turun aja. Turun. Kau udah ini, jangan hoax di sini. Jangan gantian dulu. Silakan. Tertib gantian. Silakan Bang Pak Keling atau Bang Talita, silakan. Iya. Jadi gini, yang dikatakan Bu Sofi tadi itu adalah Allah berselawat kepada Nabi. Sementara Kipli jawabnya sholawat Nabi, ya itu berbeda. Di situ ada tiga, makanya saya katakan tadi ada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua para malaikat. Ingat, para malaikat. Yang ketiga umat Muslim. Nah, yang dibacakan Sosi Kipli tadi itu adalah sholawat Nabi. Ketika dia ditanya bagaimana kamu mendoakan kamu Nabi, Nabi menjawab itu di hadis itu ada itu. Berdoalah kamu seperti berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya seperti rahmat yang kau berikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Begitu kurang lebihnya itu. Itu tidak menjawab tentang sholawat Allah tadi. Ya, Kipli, silakan Kipli. Kita fokus kepada Al-Ahzab 3356. Silakan. Dia lagi googling. Silakan, Green. Satu-satu. Kalau Kipli lagi googling, bantu Green. Ya, ini waktu saya. Ya, Oke, jangan dipotong dulu kalau ya. ngomong, kamu keluar. Kalau kamu keluar kan akhirnya gak dengar kan? Anda saya dengarkan. Iya, kalau saya ngomong, kamu keluar, itu kamu tidak bisa dengar suara saya. Saya dengar. Kalau saya keluar aplikasi, saya masih bisa dengar suara. Oke, silakan. Oke. Ini maklah bro, siapkan datanya dulu, silakan. Sekarang gini, Bung. Kalau Anda hanya memahami, harus menelan mentah-mentah berkata, itu Anda akan tersesat, Bung. Seperti saya kutip juga Matius 10:34. Jangan kamu mengira aku datang membawa perdamaian, aku datang dengan pedang. Kalau kita tidak telah menebaik baik, kita akan tersesat. Al-Azab 56 tadi udah selesai. Bang Talita udah selesai. Kamu jangan lari-lari. Saya kasih kamu kesempatan untuk menyelesaikan ini. Jangan lari-lari kamu, Kipli. Jangan lari-lari. Jawab dikit. Saya ajarkan cara kemudian memahami. Kamu kalau nggak bisa diatur, saya turunin ya. Saya perjelasin nih. Kamu jawab aja pertanyaan tadi. Nggak usah lari kalau kita. Coba, pertanyaan tadi, bagaimana salawatnya Allah dan salawat para malaikat kepada Nabi? Kamu tahu nggak? Kipli, bagaimana salawatnya Allah dan salawatnya para malaikat kepada Nabi? Saya pakai kata-kata salawat, ya. Halo. Silakan. Ini Islam Kristen. Gemini Islam Kristen. Islam. Ya, silakan. Ibu Gemini ada yang mau ditambahkan?
boleh jawab pertanyaan tadi nggak? Boleh, boleh. Selama pada topik ya, silakan. Tadi ada pertanyaan saya dengar kenapa Allah bersolawat kepada Nabi itu karena sebagai rahmat dan keriduannya sama terhadap baginda Nabi Muhammad. Dan adapun malaikat bersolawat itu kan itu sebagai doa dan istighfar. Dan satu lagi kalau ada pertanyaan solawat umat kepada Muhammad itu adalah pengagungan kepada bagindanya itu. Sebuah pengagungan. Silakan. Gini, pertanyaan tadi ya, Anda sudah jawab. Itu maksudnya menyampaikan rahmat karena para malaikat mendoakan. Jadi gini, ya, Anda pahami bagaimana Allah bersalawat dan para malaikat bersalawat. Ada dua itu, Bu. Ya, silakan dulu. Apa yang mau di ensiklopedia hadis qudsi? Ini orang Kristen itu banyak literasi ya. Iya, jadi begini ya, Allah bersolawat atau bersolat ya, dia sholat. Itu sudah pernah ada kejadiannya, bro. Kamu kalau pernah dapat ya literasi Islam seperti ini, kamu akan pinter gitu loh. Apa yang disampaikan Bu Sofi itu benar tadi ya. Bu Sofi bilangnya apa? Allah memang mengajarkan sholat juga. Dia sholat. Ya dua bagian. Ini ada di dalam hadis riwayat di dalam hadis ini ya, yang menceritakan tentang sholat. Kita baca nih ya. Amin. Ya, ini kelihatannya di sini. Bisa bacakan ya. Ini dikatakan, Yahya telah menceritakan kepadaku dari dari Al-Alaq bin Abdurrahman bin Ya'qub bahwasanya ia mendengar Aba Asaid Maula Hisham bin Zahra, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa saat salat tidak baca padanya Ummul Quran, maka ia adalah khiyat, kurang sempurna. Ia berkata, maka aku berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku terkadang berada di belakang imam. Ia berkata, kemudian ia berkata, bacalah dalam dirimu wahai Farisi, orang Persia. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku membagi sholat antaraku dan antara hambaku dua bagian, setengahnya untukku dan setengahnya lagi untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Loh, ya kan? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya kan? Ini firman Allah, aku membagi sholat antaraku dan antara hambaku dua bagian. Tuh. Ya. Jadi jelas, Allah ini juga sholat, bro. Jadi jangan sangkal. Makanya di Al-Asab bilang tadi jelas pernyataannya, yusaluna itu memohon berkat, memohon rahmat ya. Yusaluna itu memohon rahmat itu ya sama halnya dengan berdoa, suatu permohonan doa gitu loh. Yusaluna dan salawat itu beda. Yusaluna itu tadi itu berdoa, memohon berkat, rahmat itu. Dia kalau sekarang memohon berkat, rahmat itu berdoa bukan? So, benar nggak Pak Cili? Namanya memohon. Masa kata memohon itu nggak ngerti? Memohon itu iya, memohon rahmat. Kalau hamba ya, kalau umatnya Nabi memohon rahmat kepada Nabi ya mungkin memohonkan syafaatnya, oke. Tapi ketika Allah yang memohonkan rahmatnya, ini kan terbalik gitu loh, bro. Makanya tadi bukan memohonkan, itu sebagian ataupun sebagai rahmat dan keriduan. Kamu dapat dalilnya dari mana bisa menerjemahkan seperti itu? Ya, saya bisa menerjemahkan karena saya tahu. Loh, kalau kamu tahu dalilnya dari siapa? Dasarnya. Dasarnya ya dari isi Al-Quran. Intinya isi Al-Quran yang mana? Ini deh. Kalau kalian bertanya, ketika kami menjawab, jangan lalu dipermasalahkan. Kalian kan sudah menemukan jawabannya, ya sudah. Ini ya. Untuk kami para muslim itu tahu, udah jelas itu dari hadis, dari semua dari isi Al-Quran, bukan dari karangan kami, bukan. Nah, itu tadi Bu ngarang. Yang kita ambilkan itu hadis qudsi. Hadis qudsi tadi. Ada bukunya, ditunjukkan bukunya. Nah, sama, perlakuan yang sama, saya tanyakan juga kepada Ibu, kalau Ibu asal ngomong seperti itu, dasarnya mana, Bu? Quran, di Quran surat berapa? Kan itu tadi. Kita memberitakan kebenaran, Bu. Kebenaran itu ada datanya, ada sumbernya. Bukan asal ngomong. Pak Keling, coba buka surah Al-Ahzab ayat 43-nya. Allah itu mendoakan juga orang-orang mukmin.
Mereka lah yang mendapatkan doa dan rahmat dari Tuhannya. Ya. Surah 33 ayat 43. Jadi Allahmu memang sholat. 43 ya. Betul. Bahkan bukan hanya itu, aku bisa tunjukkan Allahmu itu sholat mayat. Allahmu itu sholat mayat ketika Muhammad mati. Bahkan Allahmu itu ngaji. Dia itu ngaji surah Toha dan surah Yasin. Allahmu ini adalah muslim yang taat kepada Tuhan. Iya, ini betul ya. Dikatakan dialah yang memberi rahmat, bukan memohon rahmat. Dari kata memberi rahmat ini kita bisa cek ya, dari kata apa? Ya, memberi rahmat itu yusali, bukan yusaluna. Ya, nih, memberi rahmat. Tetapi pernyataan di Al-Asyad 556 tadi jelas. Tuh, bisa dicek. Ya, perbedaannya. Yusali, Kalian juga Yusali ini bukan rahmat tapi doa. Kalau rahmat itu yubarik ya, atau berkat itu yubarik, bukan barokah. Jadi Yusali itu jelas Allah memang mendoakan. Ya, betul Bu. Tuh ya. Pengertian kata bersolawat ini dari kata yusaluna ini. Nah, yusaluna ini sebenarnya memohon rahmat tuh kan. Kita lihat tuh. Ya, tuh. Yusaluna ini memohon rahmat. Ya, keluar 2 kali yusalun. Artinya memohonkan rahmat. Kalau Allah memohonkan rahmat dan memohon rahmat beda, ya. Mohon rahmat itu identik doa, berdoa, ya. Memohonkan rahmat ini menjadi pengantara. Masa gitu masih bingung. Ya, banyak belajar kalian. Makanya nggak salah kalau ada orang-orang yang juga gini Bu. Sebagian room-room ini tuh kayak dipersulit gitu untuk kami yang udah belajar. Ya memang ini belajar maklumi aja Bu, kita orang berpikir Bu. Jadi biarkan saja mereka, biarkan saja. Kamu berpikir apa? Mau kamu aja nggak punya data kok? Hah? Data dari kami semuanya itu Bro. Makanya pernyataan-pernyataan itu keluar dari data yang kami sampaikan, bukan asal ngomong ya. Anda ambil kamu bukan berpikir, kamu malu dan menutupi bahwa Allah oke. Tadi Anda merasikan tadi bahwa ini kalau itu sembahyang. Gini Bu, gini. Tadi kalian narasikan bahwa Allah ngaji, Allah sholat itu sekarang datanya hanya daripada terjemahan, oke? Kalian telah minta itu kemudian tanpa melihat tafsir. Kan aturannya gitu. Saya kembali lagi dari hadis qudsi. Makanya supaya kalian tafsir sembarangan. Makanya muncul ahli-ahli tafsir supaya Kipli ini kayaknya dia nggak ngerti hadits qudsi itu Pak Keling. Dia nggak ngerti. Aduh, masa dengan Allah itu dong ya. Kipli ini ustadz loh, Opek. Saat kok begini hadits qudsi ditolak, mana ada ustadz menolak hadits qudsi? Nggak jelas ini. Saya nggak bilang saya menolak hadits qudsi, di mana kata-kata menolak saya di mana? Udah ikut aja nih, bacanya diskusi. Kenapa kamu mesti menolak? Yang dibacakan yang dibacakan sesuai yang tertulis. Ya kamu yang jangan masihkan lihat, semua juga orang tahu. Kami pun udah nanya sama yang di atas. Dari awal kalian asumsi, kemudian narasi liar. Saya nggak ada kata-kata menolak, dikatakan menolak. Aduh kasihan. Apa arti kata yusaluna? Ya, jangan so pintar kamu. Yusaluna itu apa? Tadi sudah saya pakai aplikasi Google Translate. Yusallu itu artinya mereka berdoa. Ya, masa saya ulang lagi Kipli? Kalau Juma itu kan namanya Kipli, kalau ini Kipli. Makanya ini Ustadz ini. Ustadz TikTok. Silakan Kipli. Apa yang mau dikatakan? Bisa jawab nggak sih? Kok bisa jawab? Yosaluna, kata Yosaluna, apa arti kata Yosaluna? Kamu cari arti kata Yosaluna. Bahkan kamu pakai kata memohon rahmat pun, itu tetap artinya berdoa. Kalau memohon rahmat, artinya tetap berdoa. Jadi kamu nggak bisa lari. Jadi udah di close ya. Kamu harus setuju bahwa Yosaluna itu adalah berdoa. Jangan kamu lari-lari, ya. Nggak boleh begitu. Nggak mendidik ya. Nanti. Kita fokus ya. Sekarang bukan mengenai sholawat Nabi. Itu umat muslim melakukan itu. Nah sekarang pertanyaannya, Allah melakukan, saya pakai kata-kata sholawat, bersolawat kepada Nabi, itu artinya apa Kipli? Sama kata-kata sholawat, sama sholawatnya ya, silakan. Oke. Apa arti kemudian Allah bersolawat kepada Nabi? Kita baca menurut kesepakatan para ulama. Ya ini saya baca ahli-ahlinya ya, bukan narasi liar ya. Ini data, Oke? Menurut kesepakatan para ulama, Allah bersolawat kepada Nabi itu artinya Allah berapa bro? Dengarkan, aduh kesian Anda ini. Kesepakatan ulama tahun berapa? Saya akan juga cari di. Silakan. Ulama tahun berapa? Iya, ulama tahun berapa?
Kemarin tahun 2012 Nabi buta Makanya huruf. usahakan didengarkan sampai selesai gitu loh, jangan potong-potong. Jadi gini loh, jangan kesepakatan para ulama. Mereka nggak mau Itu sholat, terima aja Allah berdoa. Itu sama dengan Talmud Berakot 7a, ya, Talmud orang Yahudi. Allah mau sholat. Bahkan doanya apa itu ada di dalam sirah-sirahmu itu, di dalam kitabmu. Bukan sholat tapi bukan sholat. Apa tadi berdoa tapi bersolawat. Loh, sholawat itu bentuk jamak dari sholat, lebih parah lagi. Sholawat itu artinya Allah terus menerus sholat. Sholat sama bersolawat itu tidak bisa disamakan, Bu. Ibu, budak ya. Sholawat itu bentuk jamak, sholat itu bentuk tunggal, tolong. Jadi sholawat itu terus menerus bersolat atau terus menerus berdoakan Nabi. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga sampai selesai bagaimana diskusi debat hebat ini yang mempertunjukkan siapa yang layak untuk dipercaya, yang memakai data-data dibandingkan dengan memakai asumsi-asumsi liar dan besar suara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berulang kali Ustadz Juma ditemukan kalah debat. Dan akhirnya sering juga kedapatan menghina, memaki lawan debat. Sering sekali kalah tetapi tidak pernah merasa dirinya harus belajar lebih banyak. Kalau kita mau mendudukkan pola masalahnya, maka Zuma harus belajar dari apologetik Kristen, bukan orang Kristen belajar dari Ustadz Juma. Tetapi alhasil bahwa ada banyak umat muslim yang begitu pede berkata bahwa Juma lebih paham tentang Bible, Alkitab dibandingkan orang Kristen sendiri, dibandingkan orang pendeta sendiri. Ini kan keliru. Nah, inilah yang dibilang ketika orang buta dijadikan patokan, maka semuanya akan menjadi buta gitu ya. Lah itu pasti tidak bisa tidak bisa ditukar menukar atau diubah gitu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan bagian untuk membela iman seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Karena sungguh amat banyak, sungguh luar biasa para polemikus muslim bergirang ria, bernafsu ria untuk membahas tentang Alkitab. Lihat channel-channel mereka, begitu bernafsu, begitu riang hebat cara mereka untuk membahas, sehingga mereka lupa membahas Al-Quran dan hadis mereka. Entah apa yang terjadi teman-teman. Kok lebih laku Alkitab, Yesus, kekristenan untuk dibahas. Itu yang luar biasa. Karena apa? Karena kekristenan itu sejak dahulu dapat dapat dikoreksi, dapat digempur kiri kanan gitu loh, dengan ajaran bidat siapapun termasuk Islam juga sering sekali mengoreksi Alkitab dan kekristenan. Bahkan tadi pagi sempat saya buat status saya di YouTube bahwa kasihan saya, sedih saya melihat si Agustan menunjukkan beberapa nabi sesuai dengan Quran dan disamakan dengan yang di Alkitab. Lalu di baris yang terakhir dikatakan apa? Di Alkitab sengaja dihapus nama Nabi Muhammad SAW. Hey, itu keliru besar. Kalian sudah menuduh bahwa Alkitab itu dipalsukan, tetapi dengan pedenya kalian mengais-ngais bahwa ada nama Nabi Muhammad SAW di Alkitab. Ini kan pemikiran yang sudah terbalik ini semua, gitu ya. Nah, kasihan saya. Makanya di status YouTube saya katakan begini. Kalau saya menjadi seorang Islam, saya yang meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi saya tidak akan mau mengais-ngais di kitab orang lain mengenai nabi yang saya percaya. Itu saya katakan. Iyalah, orang saya punya nabi, masa saya ngais-ngais namanya ada di Alkitab orang? Kan tidak cocok gitu ya. Nah, itulah yang terjadi dengan para polemikus muslim ini gitu loh teman-teman. Merasa paling bisa, merasa paling tahu. Di saat yang sama mereka dihajar tapi tidak pernah jerah. Karena apa? Kalau jerah hilang pekerjaan, hilang job, hilang uang, hilang cuannya gitu loh. Ya, dan ini yang terjadi juga sama si Juma teman-teman ya. Dia tidak pernah mengakui kekalahannya. Dia hanya terus diagung-agungkan dan menjadi gurunda. Dan itulah yang menjadi jagoan umat muslim. Dan kali ini dia terkapar. Dan semoga Zuma kemudian hari menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.